Selamat sore, kami ucapkan kepada ibu dosen kami, yaitu Ibu Imelda Friunita Manurung, SPD, MPD. Kami dari kelompok Anggrek pertama akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama Tior Claresia, yang kedua Sri Karna, yang ketiga Widya April Damanik, yang keempat Adelia Putri. Kami akan membahas tentang sikap dan refleksi positif terhadap profesional kependidikan. Sikap profesi pendidikan. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila menunjukkan sikap yang baik sehingga dapat dijadikan panutan bagi lingkungannya, yaitu cara guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya, dan cara guru berpakaian, berbicara, bergaul dengan siswa dan sesama guru, serta anggota masyarakat. Menurut Welgito, sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Sedangkan Berkowitz mendefinisikan sikap seseorang sebagai suatu objek, perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah respon atau kecenderungan anak untuk bereaksi. Untuk memahami beratnya profesi guru, harus memiliki keahlian ganda berupa keahlian dalam bidang pendidikan dan keahlian dalam bidang studi yang diajarkan. Maka Kellogg mengemukakan profesionalisme guru antara lain sebagai berikut. A. Menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran yang diajarkan. B. Guru merupakan anggota aktif organisasi profesi guru, membaca jurnal profesional, melakukan dialog sesama guru, memilih siswa dan materi pelajaran, dan memahami proses belajar dalam arti siswa. C. Memahami tujuan belajar, harapan dan prosedur yang terjadi di kelas. D. Mengetahui cara dan tempat memperoleh pengetahuan. E. Melaksanakan perilaku sesuai dengan model yang diinginkan di depan kelas F. Memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, berani mengambil risiko, dan sikap bertanggung jawab. Kinerja profesional guru. Kinerja profesional terdiri dari dua kata, yaitu kinerja dan profesional. Istilah kinerja sering diidentikan dengan istilah prestasi. Istilah kinerja atau prestasi merupakan pengalihan bahasa dari kata Inggris, yaitu performance. Terdapat beberapa pengertian mengenai kinerja dalam Utami, yaitu sebagai berikut. A. Mengaku negara mengidentifikasikan kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. B. Sulistani dan Rosidah menyatakan kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. C. Bernardin dan Russell mengemukakan kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada orang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, didefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu organisasi pada suatu periode tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran, nilai, atau standar tertentu dari organisasi di dalam individu tersebut bekerja. Sedangkan profesional adalah seorang guru yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian pada pendidikan dan jenjang pendidikannya, atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu dan yang menurut keahliannya yang dimiliki merupakan jalan atau mendapatkan hasil maksimal dari apa yang berupa pekerjaannya. Dengan demikian, kinerja profesional merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu dengan mempraktikkan suatu keahlian pada pendidikan dan jenjang pendidikan pada suatu periode tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari organisasi di mana individu tersebut bekerja. Landasan Yudiris. Sikap profesional seorang guru terhadap pemimpin memiliki landasan Yudiris, yakni pada Kode Etik Guru nomor 9 yang berbunyi, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan adanya kode etik guru tersebut, guru dituntut memiliki sikap profesional terhadap pimpinan, baik pemimpin pusat maupun pemimpin di sekolah. Guru juga dituntut melaksanakan segala kebijakan pemimpin demi tercapainya tujuan yang positif. Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru ada startup kepemimpinan mulai dari pengurus cabang, daerah, dan sampai ke pusat.
Aplikasi sikap profesional guru terhadap pemimpin dalam bentuk contoh-contoh perilaku dalam pendidikan. 1. Contoh kepada pemimpin atau kepala sekolah dalam sebuah sekolah. Kepala sekolah memiliki beberapa program kerja yang melibatkan guru-guru di sekolah tersebut. Isi broker itu adalah mendidik anak supaya mahir dalam ilmu iptek dan dibarengi dengan kecakapan iptek. Maka seorang guru memiliki sikap profesional terhadap pemimpinnya. Ia harus mampu membantu dan menjalankan program kerja kepala sekolah dan akan memberikan saran-saran serta kritik untuk membangun tercapainya tujuan dari kepala sekolah yang ingin membangun untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, contoh kepada pemimpin atau ketua organisasi-organisasi di Cina adalah organisasi PGRI yang merupakan wadah perkumpulan guru seluruh Indonesia. Dalam organisasi yang memiliki seorang pemimpin yang menginginkan seluruh anggotanya mampu mencerdaskan bangsa, seorang guru yang memiliki sikap profesional terhadap pemimpin, maka ia akan merasa tertuntut untuk memenuhi perintah pemimpinnya. Dengan memulai dengan totalitas dengan profesinya sebagai seorang guru yang profesional dalam menyampaikan pelajaran demi tercapainya perintah pemimpin tersebut. Yang ketiga, contoh kepada pemimpin atau pemerintah. Dalam hal ini pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin pusat atau Departemen Pendidikan yang diketahui oleh Mendiknas. Masalah yang sekarang berkembang adalah mengenai UN yang ditetapkan menurut banyak kritikan dari banyak kalangan guru. Seharusnya sebagai guru yang memiliki sikap profesional terhadap pemimpin, guru dituntut untuk menjalankan UN. Bagaimana mestinya, bukan dengan mencapai nama baik pendidikan Indonesia dengan membuat contekan untuk peserta didiknya. Membangun sikap profesional. Untuk meningkatkan mutu, baik mutu profesional maupun mutu layanan, guru harus meningkatkan sikap profesionalnya yaitu dengan cara berikut. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan pada jabatan calon guru didik dalam berbagai pengetahuannya. Sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti yang merupakan pendidikan persiapan mahasiswa untuk meniti karir dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat. Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikan di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan perjabatan. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengamalan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokarya, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya. Refleksi. Refleksi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru Indonesia dalam meningkatkan peran dan tanggung jawab profesionalnya. Bauman 1989 mengatakan bahwa refleksi diri merupakan elemen utama profesionalisme. Pendapat Bauman diperkuat dengan pernyataan Loughran 2005 bahwa melakukan refleksi atas praktik-praktik profesional guru, terutama belajar dan mengajar, merupakan faktor penting bagi terbentuknya inovasi dan revolusi pembelajaran di kelas. Bahkan pada saat ini, refleksi diri guru dalam konteks pengembangan profesional berkelanjutan dijadikan sebagai konsep kunci pendidikan guru. Loughran juga menyatakan bahwa refleksi adalah kendaraan penting untuk memenuhi keluasan dalam kedalaman pengetahuan profesional guru. Menurut Abdurrahman 2013, ada 3 unsur pengetahuan profesional yang senantiasa menjadi bahan refleksi diri guru, yaitu pengetahuan konten atau content knowledge, pengetahuan pedagogik atau pedagogical knowledge, dan pengetahuan pengemasan konten pembelajaran bermakna atau pedagogical content knowledge. Sedangkan Cortagen dan Pasalos 2005 menyatakan bahwa paling tidak terdapat 4 aspek yang merupakan fokus refleksi guru dalam praktik profesionalnya, yaitu yang pertama, lingkungan
atau bagaimana upaya guru memanfaatkan lingkungan belajar dalam pengembangan profesionalnya. Yang kedua, perilaku profesional atau respon positif terhadap perubahan atau inovasi. Yang ketiga, kompetensi atau respon terhadap pentingnya meningkatkan kompetensi profesional. Yang keempat, keyakinan guru tentang profesinya atau beliefs. Dengan kata lain, jika ada siswa yang tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan maksimal, jangan terburu-buru menyalahkan siswa atau memarahi mereka. Yang harus guru pintar lakukan adalah melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Contoh refleksi diri bagi guru. 1. Melalui RPP. Contoh refleksi guru dalam RPP adalah dengan memberikan kolom khusus di bawah RPP untuk catatan bagaimana kegiatan pembelajaran berlangsung. Tuliskan faktor-faktor yang menunjang pembelajaran dan juga hambatan yang terjadi di kelas. Jadi RPP jangan hanya sekedar kelengkapan administrasi yang dibuat hanya untuk formalitas saja. Rencang dengan baik, kemudian evaluasi sehingga guru pintar selalu berkembang profesionalitasnya. 2. Melalui grup diskusi. Contoh refleksi diri seorang guru dapat dilakukan dengan meminta pendapat teman sederajat. Diskusi dengan guru lain juga akan sangat membantu guru pintar merefleksi kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Minta pendapat tentang rancangan pembelajaran, media, dan lain sebagainya. Jadikan umpan balik yang diberikan oleh para kolega sebagai acuan dalam melakukan perbaikan. 3. Meminta umpan balik dari siswa. Tujuan refleksi bagi guru adalah untuk meningkatkan profesionalitas dalam mengembangkan tugas dan fungsinya. Siswa sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pembelajaran adalah sumber informasi terbaik dalam melakukan refleksi pembelajaran. Guru pintar dapat bertanya secara langsung ataupun melalui angket yang diberikan pada siswa. Jangan sesekali merasa tersinggung dengan hal yang akan guru pintar dapatkan. Sebaiknya jadikan umpan baik dari siswa sebagai sarana untuk terus meningkatkan kompetensi menjadi seorang guru sejati. Refleksi diri sebagai guru juga merupakan evaluasi dari guru sebelum menyalahkan siswa atau pihak lain jika tujuan pembelajaran tidak terlaksana. Ada baiknya memperbaiki kualitas diri guru terlebih dahulu.